Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi pemirsa di channel YouTube Padang Kita bersama saya Widya. Dalam talk show kali ini kita akan membahas pelaksanaan program BKKBN di masa pandemi. Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ibu Insinyur Haja Etna Estelita MSI atau yang akrab dipanggil Bu Nana. Halo Ibu Nana, apa kabar Ibu? Apa kabar baik, Edi? Sehat Ibu? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat. Kalau boleh tahu Edi, gimana nih Bu aktivitas Ibu di masa new normal ini atau di masa pandemi ini dengan sebelumnya? Ada perbedaan nggak Bu? Memang di masa pandemi ini ya kita itu kan dilarang berkumpul-kumpul dalam jumlah banyak. Nah, jadi kami dalam pertemuan dan untuk meningkatkan wawasan seluruh baik kita sendiri maupun sebagai pegawai itu melalui webinar atau melalui virtual meeting saja ya. Nah, inilah kelakuan yang kami kerjakan sehari-hari. Ada yang jadi banyak sekali yang dilakukan webinar-webinar untuk meningkatkan kapasitas dari kita sendiri maupun pegawai kita semua. Nah, kemudian untuk aktivitas di lapangan memang sedikit agak terganggu ya, karena memang BKKBN itu biasanya melaksanakan pelayanan-pelayanan. Nah, pelayanan-pelayanan ini kan biasanya dalam bakti sosial itu dalam jumlah besar ya, dalam jumlah ada yang 100 ya, ada yang 125. Terus tapi karena ada halangan ya kita tuh untuk melaksanakan kegiatan secara fisik dalam bentuk jumlah yang banyak, jadi kita terpaksa mencari inovasi-inovasi baru bagaimana caranya supaya target-target kita capai, karena memang dari segi anggaran mungkin ya BKKBN agak direfocusing ya anggarannya untuk pandemi COVID-19 yaitu dari pusat, tetapi dari segi target itu tidak ada revisinya. Jadi target harus tetap capai dengan anggaran yang ada, dengan kondisi yang ada, memang tetap harus tercapai. Jadi caranya memang harus berinovasi ya. Baik, berarti bagaimana ini caranya mencapai target seperti itu. Berarti ini merupakan tantangan sendiri ya, tersendiri bagi BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kita akan kupas tuntas nih ya Bu Nana ya. Oke, pemirsa, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama nih Bu Nana. Bagaimana sih Ibu melihat perkembangan COVID-19 di Sumatera Barat sendiri untuk saat ini? Ya, sebenarnya Sumatera Barat pandemi COVID ini cukup banyak juga ya, terutama Kota Padang ya, Kota Padang. Tetapi sekarang sudah agak melandai. Nah, jadi saya mengapresiasi ya kebijakan dari Bapak Gubernur. Bapak Gubernur kan menggratiskan semua swab. Ya, ini saya rasa di tempat lain juga nggak ada terjadi ini. Tapi artinya Bapak Gubernur kita peduli ya dengan kesehatan kita. Namun, namanya pakai namun, karena namun kesadaran dari masyarakat, saya dengar ada yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak pakai masker. Ya, kalau kita pergi ke daerah-daerah, jarang yang ngumpul-ngumpul pakai masker. Padahal mereka meyakini bahwa COVID-19 itu sama dengan apa namanya influenza biasa, dia bilang. Jadi artinya ini yang perlu kita sosialisasikan bahwa COVID-19 itu harus pasti ada. Kalau enggak kan nggak mungkin orang akan melaksanakan apa nama swab ya, yang sebelumnya belum dilaksanakan. Sekarang siapa saja yang terkena COVID kemudian berinteraksi itu diberikan gratis oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah peduli, masyarakat juga harusnya peduli. Karena biaya swab itu tidak murah ya, cukup mahal. Nah itu. Berarti ini nanti akan ada hubungannya juga nih sama BKKBN ya Bu, program ini. Dan yang pasti dengan adanya pandemi ini Bu, bagaimana program kerja dari BKKBN? Pasti tadi Ibu di awal juga sudah sebutkan ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan gitu. Kalau ngomongin kendala lagi nih, kendala apa aja yang dihadapi? Misalnya program Kampung KB, apa kendala yang ditemui seperti itu Ibu? Ya, kendala yang dihadapi itu sebenarnya BKKBN itu agak terganggu ketika pelayanannya. Jadi BKKBN itu kan program tujuan akhirnya adalah penurunan TFR ya, total fertility rate. Visinya itu kan penduduk tumbuh seimbang. TFR itu diharapkan 2,1. Jadi target kita
untuk tahun ini adalah 2,24. Sementara posisi kita sekarang 2,75. Untuk Sumatera Barat. Jadi ya, jadi jauh mau dicapai untuk 2,24 itu memang agak sulit sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ya. Kendalanya karena dalam melaksanakan bakti sosial itu kita biasanya kumpulnya ada sekitar 100 sampai 100 sampai ada yang 150 orang ya. Nah, itu dilakukan bakti sosial walaupun dalam bertahap, tetapi itu bisa dilaksanakan di hari-hari biasa. Sehingga capaian program kita itu cepat tercapai dan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekarang ini memang agak sulit, jadi karena ketika melaksanakan pelayanan KB itu masyarakat itu agak takut dia keluar rumah karena disuruh stay at home. Kemudian stay at home terus dia putus pakai KB, akhirnya hamil kan. Nah, jadi artinya terjadilah peningkatan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Nah, itu akibat dari putus pakai. Nah, bagi orang yang mau ber-KB baru, dia baru melahirkan, dia juga takut ber-KB. Nah, jadi BKKBN berupayalah caranya mencari inovasi baru, bagaimana dilakukanlah pelayanan 1 juta akseptor oleh pusat. Nah, pelayanan 1 juta akseptor ternyata berdampak bagus ya, karena pelayanan 1 juta akseptor itu metodenya tidak boleh ngumpul-ngumpul ya, tapi paling banyak satu puskesmas itu 20 orang. Tapi itu dilaksanakan setiap hari. Artinya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Masih berjalan sampai sekarang, Bu? Sekarang sudah selesai. Ya, nah, kebetulan capaian kita itu ada 150%. Jadi itu sangat membantu. Karena yang itu tuh boleh melaksanakan melalui non MKJP istilahnya, melalui alat kontrasepsi yang tidak metode kontrasepsi jangka panjang seperti suntik, pil, kondom, itu cukup meningkat ketika 1 juta akseptor karena itu bisa diberikan dari rumah ke rumah ya oleh petugas lapangan yang didampingi oleh medis. Nah, tetapi kalau untuk MKJP juga bisa karena memang pelaksanaannya itu tidak menumpuk. Nah, itu dilaksanakan pelayanan serentak ya, itu seluruh puskesmas, seluruh lokasi klinik itu melaksanakan pelayanan sehingga satu hari itu kita bisa mencapai 150% dari capaian yang ada. Ini cukup bagus ya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kalau untuk kampung KB itu artinya pelayanannya juga sama karena tidak semua kampung KB ada tempat pelayanan KB di situ. Jadi memang sosialisasinya memang harus lebih usahanya lebih keras lagi. Namun petugas lapangan kita itu diwajibkan ya, jadi melakukan sosialisasi melalui medsos, Facebook, IG ya. Nah, ini harus ya. Jadi harus dia ada satu, dia harus ikut dalam satu Facebook se-Indonesia. Itu didaftarkan, mereka itu diberikan pencerahan-pencerahan di dalam grup itu. Kemudian dia pergi melakukan sosialisasi ya melalui medsos itu secara setiap hari. Itu dilakukannya. Nah, ini gerakan karena memang Sumatera Barat cukup banyak juga petugas lapangannya dan ini bergerak ke kader. Nah, kadernya juga memberikan informasi melalui medsos bagi kader yang punya Android. Tapi bagi kader yang tidak punya Android ada usaha lain kita yaitu melalui Gojek. Ya, Gojek kita inovasi BKKBN ya yang Sumatera Barat aja. Itu Gojek itu yang pertama saya berpikir waktu itu kan dia terdampak pandemi ya. Dia tidak orang tidak mau naik Gojek segala macam. Tapi akhirnya Gojek boleh beroperasi lagi. Nah, kami MOU dengan ketua Gojek ini yang untuk Kota Padang karena Kota Padang yang terdampak pandemi Covid yang lebih parah itu Kota Padang ya. Dia di zona merah. Nah, Gojek ini orang takut keluar rumah, dia itu ngambil flyer, itu ada flyernya tadi itu. Nah, flyernya ini diberikannya ke masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu memanggil minta Gojek untuk membeli makanan atau barang, terus sampai ke rumahnya, Gojek itu menyampaikan pesan ini, Bu, kalau Ibu mau ber-KB seperti ini di masa pandemi Covid. Nah, tolong Ibu baca. Jadi informasi, jadi supaya masyarakat jangan takut, datanglah ke puskesmas boleh ya, kalau dia
takut, hubungi kader, kemudian hubungi PLKB, nanti mintalah kalau memang sudah ber-KB, perpanjangan KB-nya itu bisa diminta melalui kader atau PLKB. Nah kalau seandainya memang harus ke puskesmas, nah ke bidan juga bisa kan, bidan yang jadi informasi-informasi itu kita berikan dalam bahasa Minang. Dalam bahasa Minang. Nah, jadi sehingga mereka langsung tahu ya. Nah kemudian ada juga namanya Rumah Keluargaku. Nah ini juga untuk supaya kegiatan program Bina Keluarga Balita, kan ada programnya juga. Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, supaya tetap jalan. Kita juga memberikan flyer kepada masyarakat. Jadi setiap Gojek membeli makanan, nanti Gojek itu memberikan flyer BKKBN ke masyarakat, ke keluarga-keluarga, sehingga mereka dapat informasi ya. Nah selain dari Facebook atau medsos. Baik. Nah juga di radio juga kita melaksanakan sosialisasi. Baik, tadi berupa langkah-langkahnya sudah dilakukan ya Ibu. Langkah-langkahnya sangat inovatif sekali yang dilakukan BKKBN agar program sosialisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu tetap berjalan sesuai dengan rencana ya Ibu ya. Nah kalau dari masyarakat sendiri ini Ibu Nana, apakah ada peningkatan atau penurunan tingkat partisipasi di masa sebelum pandemi? Oh iya, penurunan. Iya, peningkatan atau penurunan, apa yang terjadi? Jadi gitu, gini, jadi ketika di masa pandemi COVID ini terjadi drop out, ya orang yang ber-KB itu 10% sudah tidak ber-KB lagi dia. Karena takut tadi itu ya Ibu. Karena takut tadi itu, jadi 10% dia tidak ber-KB. Nah ini terjadi bukan di Sumatera Barat aja, ya nasional kalau saya dengar nggak salah saya sekitar 15% waktu itu. Nah drop out BKKBN itu yang hamil waktu itu sekitar 15%. Nah ini kita drop outnya 10%. Nah saya takutnya nanti ini drop-nya meningkat lagi kan, karena masih takut. Nah untuk itu BKKBN selalu ikut berpartisipasi juga melakukan sosialisasi. Kita ikut juga sosialisasi tentang protokol kesehatan yang kita ikut sertakan. Kemudian kita lakukan webinar-webinar kepada ke bidan-bidan ya, melalui ada dokter SPOG seperti Bapak Dovi Janas ya, dokter itu mereka memberikan pengertian ke bidan-bidan, tidak perlu takut ya melaksanakan pelayanan KB apapun. Yang penting jaga protokol kesehatan. Nanti aja misalnya kalau disuntik misalnya, nah yang ibunya misalnya yang disuntik menghadap ke sana, kemudian yang dokternya tetap melakukan pelaksanaan menyuntik. Nah artinya informasi-informasi itu diberikan kepada seluruh bidan. Nah bidan yang ada di Sumatera Barat, karena orang yang ber-KB itu banyaknya bidan yang melaksanakannya kan. Nah jadi itu diberikan oleh dokter SPOG, kemudian ketua IBI jangan takut melayani masyarakat, karena yang kalau bidannya takut berarti masyarakatnya sendiri udah tambah takut dong. Jadi karena memang saya nggak mau takut kena COVID kata bidannya. Nah, tapi selama dia menjalankan protokol kesehatan, misalnya di daerah ini pandemi COVID-nya lebih parah, misalnya merah zonanya. Nah apa yang disanakan waktu pelayanan? Nah mungkin di pandemi COVID yang zona merah tidak perlu dulu melaksanakan metode operasi wanita, tidak perlu dulu melaksanakan metode operasi pria, boleh melaksanakan implan saja atau IUD ya, seperti itu. Jadi mereka itu percaya diri bidannya, oh berarti ternyata terus kalau yang di pandemi COVID yang merah nanti harus pakai baju asmat. Tapi ketika dia itu hanya di zona hijau ya. Sudah zona oranye gitu ya. Nah itu tuh mungkin tidak pakai APD yang levelnya dari level 1, level 2, level 3. Nah pakai level APD ini aja nggak apa-apa. Nah pencerahan-pencerahan itu selalu diberikan oleh dokter-dokter atau ketua-ketua IBI terhadap masyarakat yang terhadap bidan-bidan yang akan melaksanakan pelayanan, sehingga bidan itu punya percaya diri bahwa ternyata tidak apa-apa. Jadi akhirnya di mana saja berada mereka itu mau melaksanakan pelayanan. Makanya 1 juta acceptor itu kita beri target. Kemudian putus pakai Sumatera Barat mendapat juara 2 itu inovasinya itu. Karena
Nah, capaian kita sudah 73% sekarang. Luar biasa, Ibu. Bulan September. Nah, artinya kendalanya memang ada, putus paket tetap ada, tapi peserta KB baru kita kejar juga, alhamdulillah juga tetap melaksanakan kegiatan karena masyarakat sudah paham, kemudian bidannya juga sudah mau melaksanakan pelayanan, kecuali beberapa saja mungkin masih ada yang takut, tetapi tidak separah dari awal-awal waktu kita terjadi pandemi COVID-19. Oke, baik Ibu. Berikutnya kalau kita bicara soal petugas penyuluh lapangan KB ya Ibu ya, apakah juga diberi bekal pengetahuan tentang COVID-19 dan apakah juga melakukan pencegahan penularan COVID-19 ini? Sebab para penyuluh ini sangat rentan tertular kan Bu ya, seperti itu karena banyak berhubungan dengan banyak orang. Bagaimana Bu? Ya, jadi petugas KB ini diwajibkan ikut serta di dalam sosialisasi ya, cegah putus pakai KB, cegah pandemi COVID-19, dia ikut di dalam aktivitas seperti itu. Jadi seluruh Indonesia diwajibkan dia itu masuk dalam FB dari pusat, seluruhnya, seluruh PLKB, baik ASN non ASN. Nah, nanti mereka diberi pencerahan di sana. Nah, di sanalah mereka memberikan informasi ke masyarakat. Misalnya mau pergi kerja, mereka dia tetap mensosialisasikan melalui FB dan IG tersebut. Seluruh PLKB diwajibkan seperti itu. Nah, jadi artinya dia diberikan wawasan dulu ya sama dari pusat. Nanti setelah itu mereka dilaksanakan sosialisasi melalui IG atau Facebook atau YouTube. Nah, sekarang ini kan di BKKBN Satgas COVID-19 di pusat ya, BKKBN salah satu ikut di dalam penanganan itu. Nah, mereka itu sekarang dari pusat baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, itu deputi kita datang ke sini untuk melakukan pencerahan terhadap PLKB kita, petugas lapangan kita untuk Kota Padang ya, karena Padang yang lebih bermasalah. Ada 75 orang petugas lapangan dan kader yang sebagai artinya itu semacam agen perubahannya lah ya. Kemudian dan melakukan sosialisasi terhadap 300 kader di Kota Padang. Jadi 75 sampai 300 itu dibiayai dari COVID-19. Jadi mereka itu wajib nanti mensosialisasikan cegah pandemi COVID. Nah, cegah pandemi COVID tentu harus ada juga cegah putus pakainya. Sekalian ya, nah, tetapi karena memang dibiayai oleh Satgas Pusat itu biayanya. Kalau boleh tahu Ibu, apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak petugas PLKB ini untuk mencegah COVID ini, Ibu? Apa aja yang disampaikan ke masyarakat? Yang disampaikan ke masyarakat itu pasti 3M gitu-gitulah. Artinya dia diberi kesadaran supaya masyarakat ini bagaimana merubah perilaku. Jadi artinya kegiatan itu sosialisasi perubahan perilaku. Dari mereka tidak paham bahwa mereka menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada. Kan ada banyak menganggap, katanya si penelitian orang menyatakan Sumatera Barat sekian persen menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada. Ada kan 39 kalau nggak salah saya. 39% orang Sumatera Barat tidak percaya dengan COVID-19. Terus saya dengar kemarin dari Wali Kota Jambi, kemarin saya dengar di TV menyatakan saya yang merasakan COVID-19 itu sekeluarga. Jangan dianggap tidak percaya, betul ada COVID-19 itu. Cuman orang berpikir ciri-cirinya sama loh dengan dengan influenza biasa. Kalau orang influenza kan juga nggak terasa ada penciuman baunya. Kemudian kita kan juga demam, badan kita juga pegal-pegal. Apa bedanya katanya? Nah, jadi ngapain pakai masker kayak gitu? Nah, padahal dalam kondisi OTG dia ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika dia punya penyakit bawaan, itu kan berbahaya untuk dirinya. Akhirnya bisa jadi kematian kan. Nah, tetapi jadi yang saya bilang tadi PLKB bersama staf kader itu bertugas untuk melakukan perubahan perilaku terhadap masyarakat di Kota Padang. Nah, itu sudah dilakukan 2 hari yang lalu oleh ada timnya berapa orang itu dari pusat ya.
dari pusat melakukan itu, termasuk deputi kita. Kebetulan saya waktu itu sedang ada apa namanya sedang diuji waktu itu untuk mendapatkan ZIWBK dengan Menpan, saya tidak bisa ikut waktu itu. Nah, jadi itu artinya PLKB kita itu dianggap mampu untuk merubah perilaku, makanya Satgas COVID-19 pusat menugaskan kepada BKKBN pusat untuk mengikut sertakan PLKB kita dalam perubahan perilaku. Luar biasa sekali, ini perannya sangat penting sekali ya Ibu ya untuk pencegahan COVID-19. Dan berikutnya salah satu yang sebelumnya gencar dilakukan BKKBN ini sebelum pandemi adalah sosialisasi punya 2 anak cukup atau 2 anak berkualitas gitu ya, lebih berkualitas, atau gerakan cegah putus pakai alat kontrasepsi di masa pandemi ini. Nah, kalau di masa pandemi ini seperti apa Ibu? Apa tingkat kehamilannya masih bisa ditekan atau sebaliknya? Ya, kalau sebelum masa pandemi mungkin nggak ada masalah ya, ketika apa namanya, kan seluruh rumah sakit itu puskesmas itu melalui dana BPJS itu setiap hari, artinya apa namanya, pelayanan statis itu berjalan dengan baik ya. Nah, ketika masa pandemi ini mulai ada puskesmas yang tutup, ya kan? Banyak puskesmas yang tutup karena medisnya terdampak COVID. Nah, tutuplah puskesmas itu, nggak bisa sama sekali orang ke sana lagi kan? Itu banyak sekali seperti itu. Jadi ketika kita tantangannya kita pergi ke lapangan, meminta kami akan melakukan bakti sosial ya. Nah, karena melaksanakan pelayanan KB di daerah, atau ada penolakan, kami nggak bisa melayani pelayanan KB sekarang Bu, karena puskesmas kami tutup. Nah, terus kami tidak bisa pelayanan KB sekarang Bu, karena bidan kami swab. Banyak kendalanya ya Bu. Nah, jadi tetapi kita tidak putus asa ya, kita tidak putus asa, kita carilah inovasi-inovasi lain. Kita pergi pula, mobil Muyan kita tuh turun dengan mobil apa namanya, mobil Mupen. Mobil penerang kita di depan, mobil Muyan kita di belakang. Nah, itu nanti kader di atas nanya-nanyain siapa yang mau dilayani apa namanya, implan atau dilayani suntik. Nah, silakan sekarang juga ada mobil Muyan kita. Nah, itu sudah ada hubungan dulu, telepon-telepon. Jadi mobil Muyan kita jalan terus ke rumah-rumah. Terus ada yang kalau nggak ada yang nggak pakai, saya nggak mau implan Bu, saya nggak mau suntik, saya maunya pil saja misalnya ke kader kan. Nah, kader turun ngantarkan. Nah, jadi artinya kita jemput bola namanya kan. Nah, ini inovasi juga. Jadi berjalan terus, dia mobil berjalan terus. Nah, mobil Muyan kita, Mupen kita tuh ketika pandemi COVID ini jalan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Membantu pemerintah Pemda setempat untuk sosialisasi pandemi COVID ya, memakai 3M dan cegah putus pakai KB. Cegah putus pakai KB. Kita juga buat apa? Buat video, buat semacam apa namanya, film pendek ya, apa namanya itu, tentang coga apa? Apa tuh, Ibu? COVID dan keluarga. Nah, itu artinya dimainkan oleh artis-artis Minang dengan bahasa Minang, bisa pemahamannya cepat. Nah, itu tentang pelayanan KB juga. Baik Ibu, terakhir ini masukan kepada para penyuluh dan juga kader dan juga masyarakat di masa pandemi ini dari Ibu Nana, silakan Ibu. Oh iya, masukannya ini aja. Yang pertama apa namanya, kita tetap, maksudnya PLKB ini tetap dalam bekerja itu menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Saya berharap PLKB ini juga jadi role model ya. Ketika dia salah menginterpretasikan tentang COVID-19 juga masyarakat juga salah. Nah, jadi dia menjadi contoh dan dialah yang menjadi motivator untuk mencegah pelayanan KB, mencegah pandemi COVID-19 ya, dan mencegah putus pakai KB. Nah,
Kemudian saya berharap PKB dan PKB ini tetap melakukan sosialisasi di media medsos yang gratis ya. Nah, kemudian dia tetap melakukan kunjungannya, walaupun mungkin agak selektif ya. Tapi itu harus tetap dilakukannya karena orang masih tetap percaya dengan petugas lapangan kita. Nah, ini harapan saya. Jadi jalankan protokol kesehatan yang dengan baik, tetap cegah putus pakai KB ya. Kemudian lakukanlah inovasi-inovasi supaya dapat meningkatkan capaian program. Nah, yang utama yang capaian program harus juga tercapai karena mereka punya kontrak kinerja. Baik kepala BKKBN ke pusat, BKKBN dengan dengan kabupaten kota, kabupaten kota dengan PLKB. Yang penting akhir tahun 2020 apapun yang terjadi dan capaian program harus tetap kita laksanakan. Amin. Semoga berhasil. Amin. Bu. Seperti itu. Ya. Baik Ibu, tidak terasa kita sudah di akhir talk show kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, sama-sama, Ibu Nana ya. Kita ketemu lagi lain waktu, dan yang pasti jangan lupa untuk selalu terapkan ya Bu ya. Protokol 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk mencegah COVID-19. Dan jangan lupa juga untuk tetap ber-KB ya Bu ya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, saya Widya pamit dulu. Kita ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.